Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhan nasu taqullah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah mampukan kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan bermajelis ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama salaf yang bernama Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, faman hafidha lisanahu li ajlillahi ta'ala fid dunya atlaqallahu lisanahu bisyahadati 'indal mauti wa liqa'illahi ta'ala, wa man sarraha lisanahu fi a'radil muslimina wattaba'a awratihim amsakallahu lisanahu 'ani syahadati 'indal mauti. Imam Ibnu Jauzi mengatakan, barang siapa yang menjaga lisannya, barang siapa yang menjaga lisannya di dunia karena Allah, niscaya lisannya akan dimudahkan bersyahadat ketika ia meninggal dunia dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun siapa yang membiarkan lisannya menjatuhkan kehormatan kaum muslimin dan mencari-cari kesalahan mereka, kelak Allah akan tahan lisannya dari bersyahadat ketika dia meninggal dunia. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Dari perkataan Ibnu Al-Jauziyah ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, melalui perkataannya ini Ibnu Jauziyah mengabarkan kepada kita pentingnya menjaga lisan kita. Pepatah mengatakan lisan tidak bertulang namun lebih tajam daripada pedang. Lisan itu pendek dan lembut, akan tetapi lisan itu bisa memporak-porandakan satu negeri pun bisa hancur karena lisan, dengan adu domba dan lain sebagainya. Kemudian faedah yang kedua, ikhwanu fiddin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga lisan ini. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya ia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, aw liyasmut, hendaknya ia diam. Dan ada hadis lagi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, kata Rasul, yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua janggutnya,
yaitu kumis dan jenggot, ya. Yaitu ada mulut di situ. Barang siapa yang menjamin untukku mulutnya dan menjamin untukku kemaluannya, artinya menjaga mulut dengan baik dari pembicaraan yang sia-sia, dari ghibah, namimah dan lain sebagainya, dan menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, maka kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atmanu lahul jannah, maka aku menjamin untuknya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faidah yang ketiga, ikhwanu fiddin rahimakumullah, melalui perkataannya ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengabarkan kepada kita suatu cara agar kelak ketika kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah lisan kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggal dunia, barang siapa mengalami syakaratul maut dan di akhir kematiannya mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dakhalal jannata, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, setiap muslim pasti mendambakan ketika menghadapi syakaratul maut, ucapan terakhir yang ia ucapkan adalah mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan ucapan tauhid. Mungkin di antara kita banyak menyaksikan orang-orang kaum muslimin yang telah meninggal dunia, di akhir hayatnya biasanya kita mentalkin, ya kalau orang Jawa nyebut gitu ya, nyebut pak, nyebut kan gitu ya, maka kemudian menyebut itu artinya bukan but bukan, nyebut itu mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang-orang yang di akhir hayatnya mudah mengucapkan la ilaha illallah, ketika hendak meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, bahkan dengan lengkap mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah ketika syakaratul maut yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat daripada 1000 sayatan pedang. Orang yang mengalami syakaratul maut seperti besi panas yang ditusukkan ke dalam kain wol, kemudian dicabut dengan cabutan yang begitu dahsyat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innalil mauti la syakarat, sesungguhnya setiap kematian itu ada syakaratul mautnya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana detik-detik meninggalnya manusia termulia sallallahu alaihi wasallam, ketika itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salam memalingkan mukanya tidak mau melihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah engkau merasa jijik memandangku, melihatku wahai Jibril, ya sehingga engkau memalingkan mukamu wahai Jibril? Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak tega ya Rasul melihat kekasih Allah subhanahu wa ta'ala mengalami syakaratul maut yang begitu dahsyat sakitnya. Kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kesusahan ya, dalam menjalani proses sakaratul maut, padahal beliau manusia terbaik, Nabi dan Rasul terbaik yang sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Lalu bagaimana proses sakaratul maut kita kelak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala?
Kita bukan manusia terbaik, kita bukan nabi, kita bukan rasul, bahkan banyak kita melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana proses sakaratul maut kita? Kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ketika perjumpaan itu datang, ketika sakaratul maut itu datang, dimudahkan proses sakaratul maut kita, dimudahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengabarkan kepada kita agar mudah mengucapkan la ilaha illallah di saat yang sulit tersebut. Beliau mengatakan faman hafidha lisanahu li ajlillahi ta'ala fid dunya, barang siapa yang ketika hidup di dunia dijaga lisannya, enggak digunakan untuk menghibah, ya, dijaga dengan baik lisannya untuk berzikir kepada Allah, atlaqallahu lisanahu bi syahadati indal mauti wa liqa'illahi ta'ala. Orang yang menjaga lisannya dengan baik di dunia, digunakan untuk berzikir, digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk qiraatul Quran, maka mudah-mudahan kelak ketika berjumpa dengan Allah, ketika menghadapi syakaratul maut, dimudahkan lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa man sarraha lisanahu fi a'radil muslimin. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan kepada kita sebab susahnya seseorang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Apa yang membuat orang itu susah mengucapkan la ilaha illallah? Sampai kemudian apa? Ya ada orang yang di sampingnya nyebut, Pak, nyebut but kan. La ilaha illallah, susah mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ada orang yang susah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara sebab yang dapat menyusahkan kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita adalah sarraha lisanahu fi a'radil muslimin wa taba'a auratihim, yaitu orang yang membiarkan lisannya menjatuhkan kehormatan kaum muslimin dan mencari-cari kesalahan mereka. Digibahin saudara kita habis-habisan, dicari kesalahannya habis-habisan, dicaci saudara kita. Maka kemudian apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak menjaga lisannya dengan baik, amsaqallahu lisanahu anis syahadati indal mauti. Orang yang tidak mampu menjaga lisannya dengan baik, kelak Allah akan tahan lisannya dari bersyahadat ketika ia meninggal dunia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hfadz lisanana, ya Allah, jagalah lisan-lisan kami ya Allah, berikanlah kemampuan bagi kami ya Allah untuk kemudian apa? Menjaga lisan-lisan kami. Maka Pak, ketika saya ini sariawan itu, ya nek wong sariawan ini biasanya piye Pak? Kesuh apa ora ya? Pak Suprat, nek pas sariawan loro apa ora? Sariawan bibir pecah-pecah kan itu. Ya maka saya ini kalau pas sariawan itu ya biasanya kesuh Pak. Neng ilat sariawan gitu. Tapi saya ingat mudah-mudahan ini wong sariawan ini cangkeme loro, lidai loro, itu kemudian saya itu berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan sariawan ini menjadi apa? Penggugur dosa-dosa lisan kita, ya, menjadi penggugur dosa lisan-lisan kita kan gitu. Tapi orang usah digawe-gawe Pak, barwi. Wah kita cakot-cakot lan apa ilati kemen sariawan kan gitu. Ya ndak usah dibuat-buat seperti itu. Lah kalau kemudian datang kok sariawan mulutnya sakit, wis ndonga karo Gusti Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ini ya sariawan ya kemudian bibir pecah-pecah ini ya kemudian apa menjadi penggugur ya dosa-dosa lisan kita, agar kemudian dosa-dosa lisan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya tetap sehat lisannya. Anak sariawan ya repot juga kan gitu Pak ya. Arek mangan apa-apa ora enak kan gitu ya. Ya tetap ya kemudian kita berdoa agar badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan untuk menjaga lisan kita agar dimudahkan kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat di akhir hayat kita. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.